Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Marcel Daviano dengan NIM 23050556. Saya berasal dari Prodi S1 Ilmu Komputer Universitas Syedzi Madani, semester 4B. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pengantar OOP dan pengenalan UML. Video ini saya buat dasari untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah desain dan pemrograman berorientasi objek. Selanjutnya, berikut ada beberapa materi yang akan kita bahas. Seperti yang pertama ada pengenalan pemrograman berorientasi objek atau OOP. Lalu yang kedua ada konsep dasar OOP yang berisikan kelas, objek, atribut, dan metode. Yang ketiga ada pengenalan UML. Selanjutnya yang keempat ada manfaat UML dalam desain sistem. Lalu yang kelima ada hubungan antara OOP dan UML. Selanjutnya yang keenam ada reusability, maintainability, dan extensibility. Lalu yang ketujuh ada contoh penerapan OOP dan PHP sederhana. Lalu yang kedelapan ada pentingnya desain sebelum implementasi. Oke, langsung saja kita masuk ke materi pembahasannya. Yang pertama, apa itu pemrograman berorientasi objek? Object Oriented Programming atau OOP yaitu paradigma pemrograman yang berfokus pada permodelan program sebagai kumpulan objek. Setiap objek memiliki atribut atau data dan metode, fungsi atau perilaku yang terkait dengannya. OOP ini bertujuan untuk membuat kode lebih terstruktur, efisien, dan mudah dipelihara, terutama dalam hal membantu para developer untuk mengembangkan model yang sudah ada di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada konsep dasar OOP. Yang pertama ada kelas, yaitu blueprint atau template untuk membuat objek. Selanjutnya ada objek, entitas yang memiliki data dan perilaku tertentu. Lalu yang ketiga ada atribut, yaitu variabel yang menyimpan data terkait dengan objek. Lalu yang keempat ada metode atau method, fungsi yang diasosiasikan dengan objek untuk menentukan perilaku dari objek tersebut. Selanjutnya di sini saya akan mengambil contoh orientasi objek pada mahasiswa ya. Mahasiswa, kelasnya mahasiswa memiliki atribut berupa NIM, nama, alamat, dan lain-lain. Selanjutnya memiliki perilaku behavior atau method seperti melakukan registrasi, perkuliahan, ujian, praktikum, tugas, dan lain-lain. Selanjutnya apa itu UML? Unified Modeling Language atau UML adalah bahasa pemrograman visual yang digunakan untuk merancang, memvisualisasikan, membangun, dan mendokumentasikan sistem perangkat lunak, terutama yang berbasis objek. UML menyediakan notasi standar untuk menggambarkan desain sistem secara grafis, seperti blueprint dalam bidang teknik lainnya. Selanjutnya ada tujuan UML. Yang pertama yaitu memvisualisasikan, menyediakan cara grafis untuk memahami sistem. Lalu yang kedua ada membangun, yaitu membantu dalam pengembangan sistem perangkat lunak. Yang ketiga ada mendokumentasikan, yaitu menyimpan informasi desain untuk referensi di masa depan. Lalu yang terakhir ada komunikasi, memfasilitasi komunikasi antar anggota tim proyek. Selanjutnya ada contoh-contoh diagram UML. Yang pertama ada use case diagram. Sini saya mengambil contoh dari sistem ATM. Lalu yang kedua ada kelas diagram. Saya mengambil contoh dasar dari customer hotel yang berisikan data-data dari sang customer tersebut. Lalu yang ketiga ada activity diagram, di mana activity ini tuh merupakan sebuah aktivitas dalam pembelian ya. Ya teman-teman bisa lihat sendiri ya. Dan selanjutnya ada manfaat menggunakan UML, yaitu membantu memahami kompleksitas sistem besar. Lalu yang kedua ada meningkatkan efisiensi komunikasi dalam tim pengembangan. Yang keempat ada mendukung dokumentasi desain untuk pengembangan berkelanjutan. Lalu yang terakhir meminimalisir kesalahan desain dengan visualisasi yang jelas. Selanjutnya ada hubungan antar OOP dan UML. OOP ini fokus pada konsep kelas, objek, dan interaksi antar objek. Lalu UML ini menyediakan alat untuk memvisualisasikan konsep OOP dalam bentuk diagram. Selanjutnya integrasinya, UML membantu memvalidasi desain OOP sebelum proses pemrograman dimulai. Kita ada keunggulan OOP,
Yang pertama di sini ada reusability, adalah kemampuan untuk menggunakan kembali kode yang sudah ada seperti kelas atau method dalam proyek lain atau bagian lain dari program tanpa perlu menulis ulang kode tersebut. Selanjutnya ada manfaat dari reusability ini mengurangi duplikasi kode dan mempercepat proses pengembangan. Selanjutnya ada maintainability, yaitu kemudahan untuk memodifikasi, memperbaiki, dan memelihara perangkat lunak secara efisien. Konsep ini sangat penting untuk memastikan bahwa perangkat lunak dapat terus berkembang, diperbarui, dan diperbaiki tanpa mengorbankan kualitas atau stabilitas sistem. Manfaat dari maintainability ini yaitu struktur kode yang modular, yaitu memudahkan identifikasi dalam perbaikan kesalahan. Selanjutnya ada extensibility, adalah kemampuan untuk menambahkan fungsionalitas baru ke dalam sistem tanpa harus mengubah kode yang sudah ada. Ini memungkinkan pengembangan untuk memperluas kelas dan objek yang ada dengan menambahkan atribut dan perilaku baru, sehingga meningkatkan fleksibilitas dan kemampuan adaptasi perangkat lunak terhadap kebutuhan yang berubah. Manfaat dari extensibility ini yaitu sistem dapat berkembang seiring dengan kebutuhan tanpa merombak struktur dasar tersebut, struktur dasar dari pengkodian tersebut, gitu. Jadi contoh studi kasus penerapan OOP dalam proyek nyata. Di sini saya mengambil contoh dari program penghitungan denda pajak kendaraan bermotor. Penciptanya Daniel Husagian mengembangkan program untuk perhitungan denda pajak kendaraan bermotor atau PKB berbasis OOP. Fitur utama dari OOP ini yaitu penghitungan otomatis berdasarkan rumus denda pajak menggunakan Java dan NetBeans. Keuntungannya, hasil penghitungan lebih akurat dan efisien dibandingkan metode manual, serta memanfaatkan konsep OOP untuk modularitas kode. Selanjutnya ada pentingnya desain sebelum implementasi. Yang pertama, pentingnya desain analisis kebutuhan, yaitu menentukan fitur dan fungsionalitas sistem secara tepat. Lalu yang kedua ada mengurangi kesalahan, memperjelas desain untuk meminimalisir perbaikan besar di kemudian hari. Selanjutnya yang ketiga ada efisiensi dan kolaborasi, yaitu menyediakan paduan bagi semua anggota tim pengembang. Oke, kesimpulannya, OOP dan UML ini memberikan pendekatan yang terstruktur dalam pengembangan perangkat lunak. OOP menawarkan kerangka kerja untuk membangun sistem modular, sementara UML menyediakan alat visual untuk merancang dan mendokumentasikan sistem tersebut. Bersama-sama, keduanya meningkatkan efisiensi pengembangan perangkat lunak serta mendukung berkelanjutan sistem di masa depan. Oke, terima kasih setelah menonton video saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.